Laura, asisten pribadi Fiona, datang ke kamar hotelnya untuk mengantarkan baju ganti yang baru. Setelah makan malam bersama, Davin dan Fiona memutuskan untuk pulang. Saat itu Fiona tidak membawa mobil, jadi Davin yang mengantarnya. Sedangkan Anton sudah pergi sejak tadi, sejak Davin dan Fiona masuk ke dalam kamar hotel. "Masukkan nomor ponselmu," ucap Davin. Dia menyerahkan ponselnya kepada Fiona, wanita yang kini duduk di sampingnya, sedangkan dia duduk di kursi kemudi. Mobil yang mereka naiki mulai keluar dari area hotel dan masuk ke jalan raya. Fiona mengambil ponsel itu dan memasukkan nomor ponselnya. Davin sengaja meminta langsung kepada Fiona dan mengabaikan nomor yang diberikan oleh Anton siang tadi. Davin rasa dengan begini jauh lebih baik daripada dia mendapatkan secara diam-diam. Fiona dengan sendirinya menghubungi nomor ponselnya hingga berdering, nampak nomor baru di sana. Kemudian Fiona menyimpannya dengan nama Davin. "Kenapa tadi tidak datang ke sekolah? Padahal aku menunggumu," tanya Davin, setelah Fiona mengembalikan ponsel miliknya. "Kenapa kamu masih kelas 3 SMA? Harusnya sekarang kamu sudah kuliah semester 1. Davin tersenyum, karena Fiona bukan menjawab pertanyaannya malah mengajukan pertanyaan pula. Sudah setengah hari saling bertukar cerita masih saja terasa kurang untuk mereka tahu satu sama lain. Mereka persis seperti pasangan yang sedang menjalani masa pendekatan. Davin ingin tahu semua tentang Fiona, begitupun sebaliknya. "Aku pernah sekali tidak naik kelas." "Cih, sudah kuduga. Lalu kenapa bertanya?" "Hanya ingin memastikan, kalau kamu benar-benar Davin langsung membungkam mulut wanita ini dengan ciuman kasar di atas bibirnya. Fiona melenguh, bukannya mendorong tapi dia malah membalas ciuman itu. Untung mobil sudah berhenti di lampu merah. "Davin," lirih Fiona saat ciuman Davin turun sampai ke leher. "Aku apa? Bodoh?" tanya Davin. Tidak, maafkan aku," rang Fiona. Davin tersenyum. Sebelumnya mereka sudah saling membuat kesepakatan, tak peduli jika umur di antaranya mereka memang terbentang jauh, tapi satu sama lain harus saling menghormati. Tadi Fiona sudah sepakat dan kini malah kembali semena-mena. Davin menarik diri dan melihat Fiona yang nafasnya terengah. "Kamu juga inginkan? Kenapa kita tidak kembali ke hotel saja?" tanya Davin. "Usiamu saja yang masih kecil tapi hasratmu begitu besar. Aku tumbuh besar di luar negeri, setiap hari aku melihat wanita-wanita tidak memakai baju. Mesum dari kecil. Anggap saja seperti itu." Fiona langsung memukul dada Davin, namun dengan segera Davin menahan tangan itu, lalu mencium punggung tangannya sekilas. Fiona merona, Davin memang selalu memperlakukannya dengan istimewa. "Jadi bagaimana? Aku mau, sebelum kita pulang," rengek Davin lagi, seperti anak kecil yang sedang minta susu. Fiona ingin menolak, tapi, "Tidak usah ke hotel." "Lalu?" tanya Davin dengan menatap penuh harap. "Di mobil saja." "Ah!" Davin berteriak senang di dalam hatinya, dia seperti mendapatkan sebuah jackpot. Jika di dalam mobil berarti Fiona yang akan mengambil kendali. "Aku menyukaimu sejak pertama kali bertemu, kamu sangat cantik dan begitu seksi," ucap Davin. Sebagai seorang pria normal memang dua hal itulah yang membuat Davin mendekati Fiona malam itu. Kini mobil mereka sudah berhenti di pinggiran pantai yang ada di pinggir kota. Davin bahkan sudah memundurkan kursinya dan Fiona duduk di atas pangkuan. "Andai aku jelek dan tidak seksi, kamu pasti tidak akan mendekati aku." "Tentu saja, aku akan memilih wanita yang lain." Fiona mencebik dan Davin terkekeh. "Aku ingin kamu melakukannya dengan hatimu, bukan hanya ingin mencari kepuasan," ucap Davin, matanya menatap dalam. "Semakin lama kamu semakin banyak permintaan. Aku hanya ingin kita menikmatinya, setelah selesai bukan rasa sesal yang didapat, tapi cinta yang mulai tumbuh." Fiona terdiam, hanya tatapan keduanya yang semakin dalam. "Semakin lama kamu juga semakin pandai bicara." Fiona pernah menggunakan hatinya untuk mencintai seseorang dengan tulus, dan berakhir menjadi hancur. Dan di hubungan ini dia tidak ingin menggunakan hati, tapi Davin selalu saja menggodanya untuk membuka hati. Wanita selalu lemah dengan kata-kata manis dan sentuhan lembut. Dan Davin selalu memberikan itu kepada Fiona. Datang di saat yang tepat, di saat dia sedang rapuh dan butuh sandaran. "Katakan, kita akan melakukannya dengan melibatkan perasaan," tuntut Davin sekali lagi. "As you wish, baby." Setelah mengatakan itu Fiona menunduk dan menjangkau bibir Davin lebih dulu. Fiona bahkan sudah lupa tujuannya untuk menghapus semua bukti yang Davin punya tentang hubungan gelap mereka.
Kini Fiona malah mengikuti keinginan Davin, bergerak mulai mengikuti perasaan. Dengan membuka hati, ciuman ini terasa lebih hangat daripada sebelumnya, dekapan tubuh ini pun terasa lebih nyaman. Kucing nakalku mulai beraksi, ucap Davin. Malam ini rasanya lebih panas daripada malam-malam sebelumnya. Bagaimana? Apa kamu menyesal kita melakukannya lagi? Tanya Davin, dia masih mendekap erat tubuh Fiona. Tidak, jawab Fiona singkat, karena kini dia sudah kembali menyandarkan hatinya kepada Davin, dia tidak menyesal telah memberikan semuanya kepada pria ini. Bagus, aku akan membuatmu lebih merasa senang lagi. Caranya, Davin melerai tubuh mereka, membuat jarak agar bisa saling tatap. Dengarkan ucapanku baik-baik. Aku menyukaimu. Benar saja, kalimat sederhana yang diucapkan oleh Davin itu mampu membuat Fiona tersenyum. Hanya dua kata, aku menyukaimu. Dan Fiona merasakan hatinya yang mulai ditumbuhi bunga, seolah luka yang beberapa hari lalu digores oleh dewa kini sudah sembuh. Seolah benci yang selama ini ia pupuk terhadap ibu sambung dan adik tirinya hilang entah kemana. Tak ada lagi yang mengganjal di hati, semuanya lepas begitu saja. Seminggu berlalu. Seperti gadis yang baru jatuh cinta, Fiona pun merasakan hal yang sama, setiap hari tersenyum tanpa alasan yang tak jelas. Perubahan Fiona itu nampak jelas di mata ibu sambungnya. Dan ia ikut tersenyum tiap kali melihat Fiona tersenyum. Seperti melihat senyum sang sahabat, Vivian. Seperti pagi ini. Untuk pertama kalinya Fiona akhirnya pamit saat hendak pergi ke sekolah. Aneh kan? Mas, kamu lihat tidak perubahan Fiona? Sepertinya akhir-akhir ini dia bahagia sekali. Apa iya? Perasaanku biasa saja, jawab Gunawan, sedikit acuh karena dia sedang membaca koran, sebelum 15 menit lagi dia akan pergi ke perusahaan. Ih, gimana Fiona mau terbuka sama kita, kalau Mas Gunawan saja acuh seperti itu? Keluh Dania. Setelah Fiona dan Dinara pergi ke sekolah kini hanya tinggal mereka berdua di meja makan. Daripada membicarakan soal Fiona lebih baik harapan kita bicarakan tentang Dinara, setelah dia lulus nanti mau kita sekolahkan di mana? Tanya Gunawan, merasa hal ini lebih penting untuk dibahas daripada anak pertamanya. Apalagi kini Fiona tidak lagi membuat ulah, buat dia bisa bernafas tenang dan memikirkan yang lain. Terserah Dinara saja Mas dia mau di mana, jangan dipaksa. Tapi sebagai orang tua kita harus mengarahkan, memberikan pilihan yang terbaik dari yang terbaik, nanti baru Dinara yang tinggal memilih. Dania tidak menjawab ucapan suaminya, dia lebih memilih untuk memeluk tubuh Gunawan. Meskipun Gunawan lebih banyak menyebalkannya, tapi dia memang pria yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Yowes, aku ikut sampeyan saja, jawab Dania dengan logat Jawanya yang masih ketara. Gunawan tersenyum dan membalas hangat pelukan sang istri. Davin, itu salah. Ini buku matematika dan diletakkan di kelompok matematika, dan ini bahasa Inggris letaknya di sini, ucap Dinara, seraya bergerak memberikan contoh yang benar kepada Davin, untuk menyusun buku-buku di atas troli yang mereka dorong ini. Berkeliling menyusuri rak buku yang ada di perpustakaan sekolah. Harusnya yang mengerjakan ini semua penjaga perpustakaan, kenapa harus kita, keluh Davin. Karena di kelas tadi kamu berisik makanya dihukum, aku yang mau membelamu malah dihukum juga. Tapi aku ingin dihukum oleh guru BK, bukan dihukum ke perpustakaan lagi. Dinara terkekeh, ternyata Davin ingin dihukum karena ingin bertemu dengan kakak perempuannya, Fiona yang menjadi guru BK di sekolah ini. Guru BK-nya cantiknya? Tanya Dinara. Dan Davin mengangguk. Oh iya, nama belakang kalian sama-sama Gunawan, apa kamu adik ibu Fiona? Tapi wajah kalian tidak mirip. Dinara tersenyum kecil, nyaris getir. Dia pun ragu untuk mengatakan yang sebenarnya, jika dia memang saudara Fiona. Davin yang notabene-nya tidak tumbuh besar di kota ini jadi tidak tahu hubungan antara Dinara dan Fiona. Padahal beberapa bulan lalu konflik keluarga Gunawan sempat jadi pembicaraan publik. Kebetulan ya? Tanya Davin lagi. Dan Dinara mengangguk. Selesai menyusun buku di perpustakaan dengan Dinara, Davin dengan segera berlari menuju ruangan guru. Berdalih ingin ada yang dikonsultasikan dengan guru BK, Davin pun masuk ke ruangan sana. Hai sayang, desisnya. Sas. Fiona memberi isyarat pada Davin untuk diam, jangan memanggilnya dengan sebutan sayang itu jika sedang berada di sekolah. Tapi bukannya patuh, Davin malah mengedipkan sebelah matanya genit, masuk dan menutup pintu lalu menyambar tubuh sang kekasih untuk didekapnya erat, lalu menautkan bibir mereka. Lenguh Fiona.
Aku rindu, ucap Davin, berucap persis di depan mulut Fiona. Nafas mereka saling beradu, merasakan kehangatan satu sama lain. Setelah melakukan di pinggir pantai saat itu, mereka memang belum pernah melakukannya lagi. Memiliki hubungan yang seperti skandal dengan status murid dan guru, membuat mereka harus lebih berhati-hati. Mengurangi pertemuan di tempat umum dan bertemu secara diam-diam. Dan hanya sekolah satu-satunya tempat yang aman. Kamu sudah makan? Tanya Fiona penuh dengan perhatian, kini dia seolah sedang mengasuh anak kecil. Apalagi saat Davin bermanja-manja seperti ini. Davin tidak menjawab dengan kata-kata, dia hanya menggelengkan kepalanya kecil. Rasanya makan tidak lebih penting daripada bermesraan dengan Fiona. Tok, tok, tok. Davin dan Fiona langsung tersentak, mereka buru-buru membenahi baju yang berantakan. Lalu terkekeh sendiri merasa lucu. Setelah Fiona rapi dan kembali duduk di kursi kerjanya, Davin dengan segera membuka pintu, karena tadi dia yang menguncinya. Davin mulai memasang wajah memelas ketika pintu itu dibuka, bersikap seolah baru saja dia dimarahi oleh Fiona, sang guru BK. Permisi Bu, ucap Davin pada pegawai itu yang mengetuk pintu itu. Davin permisi ingin keluar. Menahan sesak yang dirasa di dalam selananya. Maaf Bu, ada seseorang yang ingin menemui Anda, tamu itu sekarang sedang menunggu Anda di ruang tamu. Siapa? Davin yang berada di luar ruangan itu pun menghentikan langkahnya untuk pergi saat mendengar pembicaraan mereka. Diam-diam menguping ingin tahu siapa orang yang ingin menemui Fiona. Beliau berkata namanya adalah Tuan Dewa. Mendengar nama itu disebut Fiona langsung memasang wajah masam, sementara Davin yang ikut mendengar pun mengernyit bingung. Siapa orang itu? Dewa. Batin Davin penuh tanya. Davin kemudian melanjutkan langkahnya saat mendengar pegawai itu akan segera keluar. Sedangkan Fiona dengan langkah malas pun menemui Dewa di ruang tamu sekolah ini. Mengganggu saja, gerutu Fiona. Tapi belum sampai di ruang tamu tangan Fiona kemudian ditarik oleh seseorang dan bersembunyi di balik dinding. Siapa Dewa? Tanya Davin. Awalnya Fiona terkejut, namun kini dia jadi mengulum senyum. Tidak usah posesif, Dewa itu masa laluku sedangkan pria yang di depanku ini, katanya sih masa depan, jawab Fiona, lalu terkekeh sendiri. Sementara Davin yang mendengar kata-kata gombalan itu jadi mendengus kesal. Biasanya pria yang lebih banyak mengucapkan kata-kata bualan, tapi kini malah wanitanya. Davin mengizinkan Fiona untuk pergi menemui tamu tidak penting itu, dengan syarat dia akan menguping di sini. Fiona mengulum senyumnya, menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak. Baru kali ini ada orang yang menguping tapi bilang-bilang. Setelah bersepakat dengan sang kekasih kecil akhirnya Fiona melanjutkan langkah untuk menemui Dewa. Dilihatnya pria dengan rahang tegas itu duduk di salah satu sofa. Untuk apa datang kemari? Tanya Fiona dengan acuh, lalu memilih untuk duduk di sofa yang ada di hadapan Dewa. Fiona menyilangkan kakinya angkuh juga melipat kedua tangan di depan dada. Gaya andalannya ketika bertemu dengan orang-orang yang tidak dia suka. Namun sikap Fiona itu semakin terlihat mempesona di mata Dewa. Tidak peduli apapun profesinya Fiona tetap saja terlihat sempurna. Terlalu sulit untuk menemuimu di luar, Joe dan Ron selalu mengawasi aku, keluh Dewa. Selama seminggu ini dua pengawal Fiona itu selalu saja merecoh dirinya yang ingin menemui Fiona. Membuatnya muak dan akhirnya mengambil keputusan untuk menemui Fiona di sekolah. Itu memang tugas Joe dan Ron melindungi aku dari orang-orang sepertimu. Kamu masih marah tentang kemarin. Maafkan aku Vio, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Dewa mencoba bernegosiasi, dia sungguh tidak mau kehilangan Fiona. Namun mendengar permohonan Dewa itu bukannya senang Fiona malah berdecih jijik. Bercinta dengan wanita lain di saat mereka masih bersama, apakah itu kesalahan ringan baginya? Aku sudah muak denganmu, bahkan sekarang mulutku rasanya jijik sekali untuk menyebut namamu. Jadi pergilah, jangan ganggu aku lagi, jangan temui aku lagi, jangan pernah datang ke sekolah ini lagi, jawab Fiona dengan 3 kata jangan sekaligus. Aku tahu kamu sedang marah, caci maki aku sepuasmu. Setelah itu ayo kita bicarakan tentang pernikahan. Davin yang ikut mendengar ucapan Dewa itu pun mengepalkan tangannya kuat, rasanya ingin sekali dia tinju wajah pria tidak tahu malu itu. Dari interaksi keduanya saja Davin bisa tahu jika sebelumnya Dewa pasti sudah melakukan sebuah kesalahan fatal, hingga membuat Fiona tak bisa memaafkannya. Dan Davin sangat yakin jika kesalahan fatal itu adalah Dewa berhubungan dengan wanita lain, karena itulah malam itu Fiona pun melakukan hal yang sama. Tebakan yang benar tepat 100%.
Bangunlah dari mimpimu, karena sekarang kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku. Aku sudah memiliki pria aku sendiri, balas Fiona santai, hingga membuat Davin pun ikut mengulum senyum di balik dinding. Kucing nakalku memang pandai bersilat lidah, tahu aku menguping di sini karena itulah dia berucap manis seperti itu. Dasar, apa maksudmu? Tanya Dewa dengan sedikit meninggikan suaranya. Tidak terima jika apa yang dia dengar adalah benar. Percintaannya dengan sang sekretaris bukankah atas dasar cinta, namun hanya nafsu semata. Tapi bagaimana bisa hanya karena itu Fiona mengakhiri hubungan mereka? Hubungan 2 tahun yang sudah mereka jalani bersama. Aku sudah punya kekasih yang baru. Siapa pria itu? Bukan urusanmu, pergilah sebelum aku panggilkan satpam, lengkap dengan Joe dan Ron. Setelah mengatakan itu Fiona bangkit dan pergi begitu saja meninggalkan Dewa yang terus meneriaki namanya. Hingga saat sampai di dinding pembatas tangan Fiona kembali ditarik oleh Davin untuk bersembunyi. Jadi dia mantan kekasihmu? Tanya Davin memastikan dan dilihatnya Fiona yang menganggukkan kepala kecil. Kamu cemburu? Tidak. Kenapa? Karena hanya aku yang berhasil membuatmu Mendes Asteris H pertama kali. Fiona langsung menendang tulang kering kaki Davin. Kesal dengan jawaban yang diberikan oleh bocah ingusan ini. Puas membuat Davin mengerang kesakitan, Fiona pun pergi meninggalkannya. Au! Sakit! Ibu Fiona! Teriak Davin. Dengan mulutnya yang terus menggerutu Dewa menuju parkiran sekolah dan menghampiri mobilnya. Bagaimana bisa Fiona secepat itu berpaling dariku? Itu tidak mungkin, Fiona pasti bohong. Lagi pula kalau benar, sehebat apa pria itu sampai bisa membuat Fiona luluh? Ah tidak! Tetap saja rasanya mustahil, aku yakin Fiona hanya bohong, aku tahu Fiona sangat mencintaiku selama ini. Tapi siapa pria yang disebut oleh Ron saat itu? Apa itu pria yang sama dengan yang diakui Fiona sebagai kekasihnya? Art. Sialan. Dewa menjambak rambutnya frustasi lalu menendang ban mobil yang berada di depannya. Dia masih tidak terima jika Fiona meninggalkan dirinya hanya gara-gara sang sekretaris, seseorang yang hanya dia manfaatkan untuk memuaskan hasrat bukan karena cinta. Lebih merasa kesal lagi karena seminggu ini dia pun tidak bisa mengikuti Fiona, karena Joe dan Ron selalu menghadang langkahnya. Sialan. Hari Minggu. Davin sudah bersiap untuk pergi. Mau kemana? Tanya Mutia, saat Davin melewati dirinya, Alteza dan Gaisan di ruang keluarga. Belajar kelompok. Davin menjawab dengan penuh percaya diri dan semangat menggebu-gebu. Namun ketiga orang yang mendengar jawaban itu malah mengernyit bingung, belajar kelompok di jam seperti ini. Jam 7 pagi. Kamu tidak salah. Tanya Mutia lagi. Tidak ma, Danu dan Anja sudah menungguku, baik. Balas Davin. Dengan bibir yang masih tersenyum lebar akhirnya dia meninggalkan seluruh anggota keluarganya di ruang itu. Mutia dan Alteza saling pandang, rasanya sulit dipercaya saat mendengar anaknya mau belajar bersama. Belum habis keterkejutan mereka, dilihatnya lagi Davin yang kembali menghampiri. Apa lagi? Tanya Mutia, dia terus yang bertanya seolah jadi juru bicara. Bukan dengan mama, tapi aku mau bicara dengan papa dan abang. Gaisan yang sedari tadi sibuk menonton televisi pun akhirnya menatap sang adik, diikuti pula oleh Alteza. Aku mau masuk di perusahaan, mulai sekarang pagi aku sekolah siangnya aku mau ke kantor. Jangan memberiku pekerjaan yang sulit, manajer pengawasan saja, agar aku hanya mengawasi, ucap Davin sungguh-sungguh, bahkan bicara tanpa ada lagi senyum di bibirnya. Semua orang terperangah bahkan sampai mulutnya menganga, terkejut. Dan setelah mengatakan itu pun Davin pergi lagi dan tidak kembali lagi. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alteza terus beristighfar dengan memegangi dadanya yang terasa nyeri. Anak bungsunya itu selalu saja bisa memberinya serangan jantung dadakan. Apa Davin kira perusahaan itu hanya main-main? Perusahaan Alteza bergerak di bidang konstruksi sama seperti milik perusahaan Gunawan. Kedua perusahaan ini seperti berjalan bergandengan karena meraih sukses secara bersama-sama. Sabar Pak, sabar, bukannya bagus kalau Davin sudah mulai tertarik dengan perusahaan. Mutia berucap dengan terus mengelus punggung suaminya agar tenang. Tapi manajer pengawasan itu termasuk jabatan penting di perusahaan Ma, jalannya proyek nanti dia semua yang mengawasi. Apa Davin mampu sementara dia masih SMA, belum memiliki dasar untuk bekerja di perusahaan? Gaisan yang menjawab. Alteza hanya diam, tidak mampu berkata-kata. Buat saja manajer pengawasan menjadi dua, Davin dan yang sekarang, yang penting Davin masuk ke perusahaan.
Setidaknya dia bisa mulai belajar dari sekarang. Selama ini Davin selalu menganggap perusahaan itu hanya untukmu. Sekarang dia sudah mau, jangan kita tentang lagi. Mama hanya tidak ingin kamu dan Davin terus berdebat tentang perusahaan itu karena kalian mempunyai hak yang sama. Kalian anak-anak mama dan papa. Davin membawa mobilnya menuju salah satu gedung apartemen mewah di kota J. Setelah memperlihatkan akses card pada penjaga pintu masuk, Davin bisa melenggang dengan santai masuk ke dalam sini, apartemen Pacific Place. Apartemen dengan tingkat keamanan tinggi untuk para penghuninya. Hanya orang-orang yang memiliki akses card yang diizinkan masuk di kawasan gedung. Dan tiap unit apartemen diberi 5 akses card untuk penghuninya. Tanpa akses card, tetap bisa masuk asalkan setelah penjaga keamanan itu mendapatkan izin dari unit apartemen yang dituju oleh tamu. Menuju lantai 10 dan langsung ke salah satu unit apartemen, memindai akses card itu hingga terdengar bunyi. Tanda pintu sudah terbuka. Senyum Davin terkembang dan segera masuk ke dalam sana. Apartemen ini adalah apartemen milik Fiona, dibeli saat dulu awal-awal sang ayah menikah dengan Dania. Kucing nakalku, teriak Davin seraya menyusuri semua ruangan. Dari ruang tamu, ruang tengah, melirik dapur dan langsung menuju kamar. Tapi belum benar-benar sampai, pintu itu sudah dibuka oleh seseorang dari dalam. "Kamu sudah datang," sahut Fiona, dia menampakkan kepalanya dari dalam kamar. Dan Davin langsung menyergap wanitanya itu. Memeluk pinggang Fiona erat, mendorongnya masuk ke dalam kamar hingga jatuh di atas ranjang. Davin menindihnya. "Kangen," ucap Davin, dengan kepala yang sudah bersembunyi di ceruk leher Fiona, menghirup dalam-dalam aroma tubuh sang kekasih yang begitu harum dan memabukkan. "Ah, jangan," lenguh Fiona saat Davin menggigit lehernya. "Gemas." "Gigit yang lain saja," jawab Fiona tak kalah manja. Yang mana?" goda Davin. "Yang ada pucuknya." Keduanya terkekeh, menertawakan obrolan tak berfaedah mereka. Tawa itu berakhir saat Davin menggigit dagu Fiona, lalu naik dan menggigit bibir sang wanita. Suasana ceria penuh tawa tadi langsung berubah, jadi lebih panas dan menuntut. Ciuman kecil dia labuhkan di seluruh wajah sang kekasih, lalu mengambil jarak untuk menatap lekat wajah cantik wanita dewasa ini. "Mulai besok aku akan masuk ke perusahaan, untuk bisa menikahimu aku harus punya pekerjaan dulu kan?" tanya Davin, serius namun terdengar lucu di telinga Fiona. Dia bahkan mengulum senyum dan senyum itu disadari oleh Davin. "Kenapa? Kamu meremehkanku?" "Tidak, mana berani aku meremehkanmu, bisa-bisa aku tidak bisa berjalan," jawab Fiona ambigu, lengkap dengan kedipan sebelah matanya yang genit. "Fiona," pekik Davin, bagaimana bisa dia bertemu dengan wanita senakal ini? Membuat Davin jadi semakin sayang. "Vin," lenguh Fiona. Pria yang dipanggil tak peduli, asik dengan aktivitasnya sendiri. "Sayang, kamu jangan pakai pil kebon ya, kamu harus cepat hamil agar pernikahan kita disetujui keluarga," ucap Davin, setelah melepas sesapannya. Namun mendengar itu Fiona malah terkekeh. "Apa benar kamu mau menikahiku? Memangnya aku mau?" "Kamu harus mau, karena jika tidak aku akan memaksa." "Kamu tidak malu memiliki hubungan dengan wanita yang lebih tua?" "Tidak, mungkin kamu yang malu, karena aku akan menikahimu, iya kan?" "Iya," jawab Fiona apa cepat dan apa adanya. "Anggaplah dia egois, tapi memang itulah yang dia rasa." "Mulutmu memang jahat sekali, harus dihukum sampai tidak bisa jalan." hukum aku," jawab Fiona. Davin terkekeh dan kembali mengikis jarak. Bermain pelan-pelan karena kini mereka tidak sedang buru-buru. Mereka akan terus bersama-sama sehari semalam. "Maafkan aku hanya butuh waktu untuk memahami hubungan kita. Aku tahu, selama ini jangan berpikir untuk pergi." Tidak. Bagus.